kalian dan saya akan masuk ke benua bayangan, di mana sakti iblis seduan yang berbahaya berdiri tegak. Xiaomu terjebak bersama wanita misterius dan langsung memohon agar dibebaskan sekarang juga. Namun si penculik menolak mentah-mentah sambil terus menindih tubuhnya. Sambil tersenyum licik, wanita itu bilang hari ini adalah pernikahan mereka, dan Xiaomu suaminya dalam ikatan paksa ini. Dia bertanya, tega tidak meninggalkan istrinya sendirian di kamar sunyi ini? Tokoh utama kita mengaku sebagai seorang transmigrator dan merasa situasi gila ini benar-benar tidak masuk akal di saat wanita itu sibuk berhalusinasi. Si korban yakin betul kalau perempuan obsesif ini bukanlah istrinya. 1 tahun lalu, pahlawan kita berinkarnasi jadi bangsawan dan hampir menikahi seorang putri. Dinasti sialnya, dia malah diculik oleh geng jahat ini tepat saat dirinya hampir mencapai puncak kesuksesan hidup. Sungguh nasib yang malang. Si pemuda meratapi nasibnya karena menjadi tawanan hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Si penjahat menjelaskan bahwa tubuh energi surya milik Xiaomu adalah bahan pelengkap sempurna untuk teknik mistis kultivasinya. Tidak ada yang peduli pada nasib murid pelayan biasa seperti dia. Jadi dia benar-benar sendirian di tempat mengerikan ini. Xiaomu cuma dijadikan alat pemuas demi meningkatkan tingkat kultivasi dan kekuatan wanita jahat itu. Dia mendesak agar Xiaomu segera masuk ke dalam suasana romantis. Sementara pemuda malang itu menderita karena energinya dikuras habis. Tokoh utama kita sekarang sudah mencapai batas kemampuannya dan hampir pingsan karena kelelahan yang ekstrim. Dalam keputusasaan, dia berteriak tidak mau perjalanannya berakhir di sini dan memohon sedikit waktu lagi. Namun, wanita itu justru mencekik lehernya dan berkata bahwa Xiaomu harusnya merasa terhormat bisa mati di tangannya. Sambil menunjukkan sebutir pil, dia memerintahkan Xiaomu memurnikan energi obat tersebut untuk merangsang fisik spesialnya. Si manipulator memperingatkan bahwa seni mistisnya akan segera berevolusi dan melarangnya menahan energi murni yang dia miliki. Detik berikutnya, dia memaksa sang protagonis menelan pil itu hingga Xiaomu merasa mual luar biasa dan kesulitan bernapas. Wanita itu berkata jika pengorbanannya membantu evolusinya, maka semua itu tidak akan sia-sia. Tetapi Xiaomu terus berteriak memohon agar dibebaskan. Sang wanita justru menyuruhnya memberikan segalanya. Sementara Xiaomu meratapi nasibnya yang akan mati konyol demi perempuan ini tanpa sempat menikmati hidup yang sesungguhnya. Sambil mengepalkan tangan erat-erat, dia bertekad tidak akan menyerah pada takdir buruk ini. Tiba-tiba saja, sebuah layar biru muncul mendeteksi keinginan kuatnya untuk bertahan hidup dan mengaktifkan sebuah sistem misterius. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Tiba-tiba layar biru muncul mendeteksi keinginan kuatnya untuk hidup dan mengaktifkan sistem misterius. Dia pun menggenggam bola cahaya. Lalu sistem menjelaskan mekanisme hadiah pengembalian hingga 10.000 kali lipat. Xiaomu sadar ini kesempatan emas membalikkan keadaan. Sementara sistem meminta maaf karena baru muncul sekarang. Si wanita jahat kemudian berkomentar bahwa tubuh pemuda itu ternyata sangat jujur. Meskipun mulutnya selalu berkata sebaliknya. Dengan senyum percaya diri, Xiaomu memanggilnya wanita keji dan berjanji akan memuaskannya demi membuang harga dirinya. Protagonis kita langsung mencengkeram wanita itu secara tiba-tiba, membuat si penjahat sangat terkejut dengan perubahan sikap tawanannya. Namun dia segera tersadar dan meminta sang suami tidak menahan diri selama proses kultivasi ganda. Ini karena langit telah memberinya kesempatan kedua. Pahlawan kita memutuskan untuk merebut kembali kendali atas takdir hidupnya sendiri. Dia kemudian menggigit bahu wanita itu dengan kuat, menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali sekarang. Sang gadis tampaknya menyukai perlakuan kasar itu dan berbisik bahwa tempat ini sepenuhnya milik Xiaomu malam ini. Adegan pun berpindah keluar kamar, memperlihatkan sebuah danau yang indah dengan jembatan kayu di dekatnya. Keesokan harinya, Xiaomu terlihat berbaring lemas di tempat tidur dalam kondisi yang benar-benar terkuras habis. Dia kemudian meregangkan tubuh sambil tersenyum puas melihat hasil latihan malam tadi. Wanita itu berkomentar bahwa performa Xiaomu tidak terlalu buruk. Meskipun sang pemuda hanya menyumbangkan sedikit energi dalam kultivasi semalam.
Wanita itu lalu pergi melompati jendela sambil berpesan bahwa jika Xiaomu selamat, dia akan kembali lagi untuk bersenang-senang. Pemuda yang tadinya tampak tidak berdaya itu pun langsung terbangun dengan segar bugar. Dia tiba-tiba membuka mata dan menunjukkan seringai kemenangan yang cukup mengerikan. Aura emas langsung meledak dari tubuhnya. Saat sistem memberitahu bahwa dia telah berhasil menembus tingkat 10 pemurnian Qi. Sang protagonis takjub dengan kekuatannya sendiri dan bertanya-tanya apakah ini kehebatan fisik suci yang baru bangkit. Namun dia paham sekarang bukan saatnya pamer. Dia harus tetap merundut agar bisa bertahan hidup. Sekte iblis ini dipenuhi oleh para master hebat. Jadi jika rahasianya terbongkar, dia akan menghadapi nasib yang jauh lebih buruk. Karena itulah, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan kekuatan secepat mungkin selagi sendiri. Dia berpikir batu roh sangatlah penting dan dengan kondisi fisiknya sekarang, dia mungkin bisa mengambil pekerjaan sampingan. Tetapi pemuda itu segera tersadar bahwa dia sekarang punya sistem dan harus memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Lagi pula, mayoritas kakak seperguruan di sini tidak kaya dan cuma memberi sedikit batu roh. Saya yakin kalian juga berpikir hal yang sama. Bagaimana cara cepat dapat batu roh? Dan akhirnya, dia menemukan solusi cerdas. Di saat itulah, dia teringat pada Wang Chan, seorang murid luar dari sekte Huan yang pernah membantunya dulu. Saat pertama kali tiba di sekte ini, dia menerima bantuan Wang Chan. Jadi sekaranglah waktunya membalas budi. Dia berencana memberikan 200 batu roh tabungannya dan berharap sistem akan memberikan pengembalian yang melimpah. Sang pahlawan selalu melempar sekantong kecil batu roh ke arah sang penolong lama yang langsung terkejut oleh suaranya. Wang Chan menangkap kantong itu dan heran, apakah ini benar-benar batu roh berharga yang sangat dia butuhkan. Dia tersenyum bahagia, mengira latihan kerasnya selama ini telah menggerakkan hati seseorang untuk membantunya dalam berkultivasi. Detik itu juga, sistem memberitahu bahwa dengan memberikan 200 batu roh, dia memicu pengembalian sebesar 500 kali lipat. Hujan kristal langsung mengguyur tubuhnya, menghasilkan total 100.000 batu roh seketika. Dia merasa menjadi kaya raya dengan sangat mudah. Tapi dia sadar, jika berhasil memicu pengembalian 10.000 kali lipat, dia akan mendapatkan 2 juta batu roh. Dia pun penasaran, apakah bisa mendonasikannya lagi. Sementara itu, Wang Chan benar-benar shock berat ketika sebuah gunung berisi tumpukan batu roh mendadak runtuh menimpanya dari langit. Wang Chan kebingungan dengan hujan batu roh ini dan bersyukur kepada langit atas rezeki nomplok ini. Pemuda itu berjanji kepada penolong misteriusnya bahwa dia akan melipat gandakan usahanya dalam kultivasi agar tidak mengecewakannya. Namun Xiaomu menyadari bahwa sistem tidak bereaksi, yang berarti dia tidak bisa mengeksploitasi mekanisme hadiah tersebut. Saat sedang melamun, sebuah suara yang sangat akrab memanggilnya sebagai adik seperguruan Shao. Seorang wanita pembawa pedang muncul dan terkejut melihatnya masih bernapas, yang langsung dikenali oleh sang protagonis sebagai Liu Qiao. Dia pun segera membungkuk memberi hormat dan menyapa kakak seperguruan Liu dengan sangat sopan. Gadis ini adalah murid luar yang juga mempelajari teknik mistis 9 bayangan. Sama persis seperti wanita yang menculiknya dulu. Liu Qiao awalnya merawat Xiaomu dengan baik, tetapi berhenti menjenguknya setelah diancam oleh Chu Jiaran. Liu Qiao memuji kemajuan kultivasinya dan berkata bahwa kondisi fisik Xiaomu tampak jauh lebih kuat daripada bayangannya. Tanpa peringatan, wanita itu langsung menggenggam tangannya dan berkata bahwa basa-basi mereka sudah cukup. Dia memberitahu bahwa Chu Jiaran sedang dalam masa pengasingan. Jadi Xiaomu harus membantunya berkultivasi selama periode ini. Pendekar pedang wanita itu mengeluarkan pedang raksasa dan menyuruh Xiaomu naik agar mereka bisa segera pergi. Pahlawan kita naik di belakangnya, membuat pipi gadis itu merona merah saat Xiaomu memintanya untuk melaju lebih lambat. Si kultivator mengomentari perubahan aura Xiaomu dan bertanya apakah dia mendapat keuntungan dari Chu Jiaran. Sang pemuda hanya menghela napas, menjelaskan bahwa wanita itu hanya memanfaatkannya tanpa pernah memberikan keuntungan apapun. Liu Qiao memperingatkan bahwa para iblis itu sangat jahat dan jika dia terus bersama wanita itu, dia bisa mati konyol karena kehabisan seluruh energi. Gadis itu berjanji akan menantang rivalnya begitu dia berhasil naik tingkat. Dan jika menang,
Xiaomu harus mengikutinya sejak saat itu. Xiaomu bergeser merapet hingga membuat gadis itu risih karena terlalu dekat. Sementara mereka terus terbang menuju wilayah sakti iblis dalam yang sangat megah. Tempat ini jauh lebih megah dibanding wilayah luar sebelumnya. Liu Qiao berkata dia hampir naik tingkat, dan jika Xiaomu mau membantunya, dia akan memberikan pil vitalitas sebagai hadiahnya. Xiaomu langsung memandanginya dengan sebuah senyuman nakal. Sepertinya dia sudah menyiapkan rencana licik untuk kultivasi ini. Wanita itu kemudian masuk ke dalam bak mandi kayu besar untuk bersiap melakukan ritual kenaikan tingkat di dalam air hangat. Dan jika malam, Xiaomu harus mengikutinya sejak saat itu. Xiaomu bergeser merapet hingga membuat gadis itu risih karena terlalu dekat. Sementara mereka terus terbang menuju wilayah sakti iblis dalam yang sangat megah. Tempat ini jauh lebih mewah dibanding sebelumnya. Liu Qiao berkata dia akan naik tingkat, dan jika Xiaomu bersedia membantunya, dia bakal menghadiahinya sebutir pil vitalitas. Xiaomu pun langsung menatapnya dengan senyuman yang penuh rahasia karena sudah menyiapkan rencana licik untuk kultivasi ini. Gadis itu lalu masuk ke dalam bak mandi kayu berisi air hangat untuk bersiap. Percayalah, kalian dan saya harus menantikan apa kelanjutan dari rencana gila ini. Kalian harus lihat ini, dihiasi kelopak bunga. Dia bersiap memulai kultivasi tingkat tinggi yang sangat intens. Sambil menarik napas dalam, dia bertekad tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kenaikan kekuatannya kali ini. Tapi tepat pada saat itu, suara si cowok tiba-tiba mengejutkannya dari belakang. Bertanya apa yang harus dia lakukan. Cowok itu langsung masuk ke bak mandi bersamanya hingga membuatnya gugup. Sambil berkata bahwa waktu sangat berharga dan kultivasi bersama akan berjalan. Nah, perhatikan bagian ini. Sang karakter utama memeluknya dari belakang dan berkata mereka bisa segera mulai berlatih. Selama berkultivasi, dia memuji seni mistis si gadis. Sementara si gadis juga memuji konstitusi yang murni milik sang cowok. Air pun beriak saat keduanya melanjutkan proses pertukaran energi dan kultivasi yang sangat intens. Setelah sesi tersebut berakhir, si pemuda berkomentar bahwa dia tidak menyangka seni mistis sang gadis. Percayalah, bagian akhir ini seru banget, akan seluar biasa itu. Dengan wajah merah padam, dia menyiramkan air ke arahnya sambil berteriak bahwa cukup dia saja yang tahu tanpa perlu mengatakannya. Lalu dia mengalihkan pembicaraan dan mengungkapkan dengan, kalian dan aku bakal mulai dengan ekspresi sedih cewek ini yang harus nikah bulan depan. Liu Qiao bilang nama tunangannya Long Tianxiang, dan si cowok langsung kenal. Pria itu jenius yang mencapai tahap Nasten Soul sebelum umur 30 tahun dan sangat terkenal. Hero kita langsung putus asa karena kalau kultivator sekuat itu tahu hubungan mereka, dia pasti tamat. Tapi Liu Qiao menenangkannya dan menjelaskan kalau tunangannya cedera meridia, jadi tidak bisa intim. Nah, di sini kalian pasti mikir sama denganku. Saat dia mendekat dan manja bertanya, apa dia bakal menyerahkan segalanya kalau tidak benar-benar cinta. Xiaomu terharu mendengar pengakuan sang kakak seperguruan dan memandangnya dengan tatapan yang sangat berbeda. Detik itu juga, mereka berdua hanyut dalam suasana dan saling berbagi ciuman yang sangat dalam dan penuh gairah. Momen manis ini berakhir saat mereka saling tatap dengan ikatan emosi yang begitu membara. Kita dibuat penasaran ketika dia bilang dia hampir menerobos dan harus lanjut. Tapi yuk kita lihat. Qiao ngatain dia bodoh. Terus layar beralih keluar, memperlihatkan taman bambu dan batu yang indah di siang hari. Besoknya, si cewek masih di kasur, tidur nyenyak dan bener-bener pules. Kalian harus nemenin gue lihat kegilaan ini setelah lelah, karena energinya terkuras. Dia malah memicu pengembalian kekuatan 800 kali lipat. Aura emas langsung menyelimuti tubuhnya, memperkuat fisik sucinya secara drastis. Dia akhirnya naik ke ranah pembangunan fondasi dan merasa bahkan Long Tianxiang pun bukan tandingannya lagi saat menatap wanita di sebelahnya. Sebuah rencana licik untuk menjadi lebih kuat langsung terlintas di kepalanya. Xiaomu membangunkan wanita itu dan menagih hadiah yang dijanjikan karena telah membantunya berkultivasi sambil setengah sadar karena mengantuk. Wanita itu memuji kinerjanya lalu menyodorkan sebuah botol kecil sebelum kembali tertidur lelap. Karakter utama kita kaget melihat botol itu ternyata berisi 10 pil vitalitas dan merasa wanita
Itu sangat murah hati, sambil tersenyum nakal. Dia memandangi botol itu, dan mulai merencanakan sesuatu dengan pil tersebut. Karena dia harus menyumbangkan pil-pil tersebut, dia pikir lebih baik memberikannya langsung pada target di depannya. Secara perlahan, pemuda itu memasukkan salah satu pil ke dalam mulut gadis yang sedang tertidur lelap. Nah, perhatikan baik-baik kejutan berikutnya. Sistem hanya memberi pengembalian 30 kali lipat dan dia sangat tidak puas. Dia masih punya 9 kesempatan lagi dan berharap mendapat pengembalian 1000 kali lipat nanti. Untungnya takdir berpihak padanya dan saat menyuapkan pil kedua, dia memicu pengembalian 3000 kali lipat. Tubuh gadis itu pun langsung memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang saat menyerap seluruh energi pil tersebut. Tiba-tiba, karakter utama kita dikelilingi aura hijau dan menerima pil tingkat 7 dari sistem. Dia sangat kegirangan saat melihat dirinya berhasil mendapatkan pil pembersih sumsum yang merupakan barang sangat langka. Pil ini memperkuat basis kultivasinya, sekaligus meningkatkan bakat alaminya sebagai kultivator. Secara drastis, dia menyadari fisik yang murni miliknya memang bagus, namun belum bisa menandingi para genius pilihan langit. Makanya, demi melangkah lebih jauh, dia memutuskan memakai pil pembersih sumsum ini untuk mendongkrak bakatnya. Dia langsung menelan benda itu. Lalu seketika energi obat yang sangat dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Kita lihat dia langsung duduk bersila di lantai untuk memurnikan seluruh kekuatan dahsyat yang mengalir deras ini. Percayalah, perjalanan kultivasi epik kita baru saja dimulai dan bakal makin seru. Yuk simak bareng saat energi pil mengalir dan api emas menyelimutinya ketika meditasi. Lucky terbangun, mengeluhkan bau busuk menyengat, dan si karakter utama pun langsung setuju. Dia harus segera mandi, pas menyentuh pintu kayu untuk keluar. Tubuhnya masih memancarkan hawa sangat panas. Tak lama kemudian, dia berendam guna menghilangkan segala bau dan kotoran tubuhnya. Tiba-tiba si gadis masuk kamar mandi dan kaget melihat dia sudah naik ke tahap pembangunan pondasi. Sambil menyentuhnya, dia bertanya apakah cowok ini menelan pil langka lainnya. Sebab, tubuhnya terlihat sangatlah bersih untuk level itu. Batin si pemuda langsung tegang, karena dia bingung menjelaskan asal pil langka tersebut. Demi mengalihkan perhatian, dia beralasan ini berkat kultivasi ganda. Dia juga meledek si gadis yang belum naik tingkat. Sambil bercanda, dia menawarkan bantuan gratis sekali lagi karena merasa kurang maksimal. Si gadis menyebutnya gila, tapi dia terus memaksa. Alasannya, agar pasangannya itu bisa cepat naik tingkat. Sesaat kemudian, si gadis sudah terkapar lemas di ranjang dengan mata mendelik. Xiaomu pamit, lalu sistem mendeteksi pengembalian 10 kali lipat. Dia mendapat pengembalian energi yang murni. Begitu melangkah keluar, dia merasakan kekuatan ranah baru dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Sambil tersenyum, dia berpikir sekarang hanya butuh sebuah pedang terbang, agar dia bebas bepergian kemana saja. Nah, perhatikan baik-baik saat kita tiba di pasar seks luar yang ramai oleh kultivator. Di sana, pahlawan kita terlihat sedang membeli pedang dalam kotak kayu. Pedang itu bernama Star Slayer, berbahan besi meteor yang mampu menyerap energi. Harganya 30.000 batu ror. Dan dia sangat tidak sabar menunggu pengembalian yang akan diberikan oleh sistem nanti. Tiba-tiba ada sebuah suara teriakan bocah tampan membuyarkan lamunannya. Sosok raksasa bertanduk bersama para pengikutnya langsung mengepungnya. Dan sang protagonis mengenali pria berbadan besar itu sebagai Niaoji. Dia adalah murid luar, sekaligus pemuja Su Jiaoren yang dulu sering mengganggunya. Niuti memiliki garis keturunan iblis Banten, musuh yang sangat pas bagi pahlawan kita untuk menguji kekuatan barunya. Si raksasa mencengkeramnya dan bertanya, apakah dia menemui kakak seperguruan Su lagi. Xiaomu malah menantangnya balik dan mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan tangannya yang diselimuti api. Sangat kesal dengan keberanian luar biasa sang pemuda. Si lawan langsung menyiapkan pukulan dengan kepalan tangan berhawa merah membara. Dia berteriak menyuruhnya bersiap mati, lalu segera melayangkan serangan penuh amarah. Kalian pasti mikir dia bakal babak belur, kan? Nyatanya, sang protagonis menahan pukulan dahsyat itu cuma pakai satu tangan. Sambil tersenyum, dia bilang masih ingin hidup demi bersenang-senang dengan Shu. Niuti terkejut melihat lawannya sudah naik level. Manusia banteng itu murka dan berteriak bahwa sekadar naik tingkat bukan berarti kekuatan mereka setara.
Dia pun langsung melepaskan seluruh energi tempurnya. Dia menghujani lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Tapi pahlawan kita menghindari semua serangan itu dengan sangat santai. Bahkan mengejek kecepatan musuh yang terlalu lambat bagi tubuh sucinya yang luar biasa. Tubuh sakti itu membuatnya mudah menghadapi salah satu dari 100 terkuat. Xiaomu berkata lelucon ini sudah berakhir. Lalu menahan pukulan lain yang membuat si raksasa benar-benar terpaku keheranan. Dengan tinju berselimut api keemasan, dia sudah bersiap mengakhiri pertarungan ini lewat satu hantaman dahsyat. Detik berikutnya, pukulan telak mendarat lurus di wajah lawannya yang sama sekali tidak sempat menghindar. Neuti langsung roboh ke tanah, membuat anak buahnya panik kebingungan melihat kekuatan gila itu. Salah satu pengikut mencoba mengancam, tapi sang protagonis ingat pantang membiarkan musuh hidup di sekte. Sambil tersenyum tipis, dia mengendalikan pedang terbang barunya dan melemparnya ke arah si pengancam. Senjata itu menancap di pilar kayu, menjepit bajunya hingga membuat orang tersebut gemetar ketakutan. Dia menyebut pedang seharga 30.000 batu roh ini cukup untuk biaya pengobatan. Detik itu juga, sistem langsung memicu pengembalian 1000 kali lipat karena dia mendonasikan pedang tingkat 2. Sebagai hadiah, dia mendapat pedang tingkat 5. Tapi tampaknya dia tidak terlalu gembira dengan hal itu. Dua pengikut lainnya bersiap menyerang. Dan kalian pasti penasaran bagaimana nasib mereka selanjutnya kan? Sobat, kalian dan saya bakal menyaksikan betapa barbarnya karakter utama kita hari ini. Bayangkan, gerombolan musuh maju pakai senjata lengkap, tapi dia malah senyum licik, melepas aura mengerikan, dan langsung bilang tidak ada ampun. Sini, kalian harus lihat cara dia habisin mereka semua. Tiba-tiba gelombang energi biru berbentuk cincin meluas dan menghantam kedua musuh sekaligus. Anak buah itu jatuh kesakitan sambil berteriak, bingung siapa yang menyerang mereka secara tiba-tiba. Di saat itu, seorang wanita pedang merah muncul dan mengeluh karena mereka masih berani merengek. Gadis bernama Mu Juling ini menegaskan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa merekalah yang menyerang duluan. Sang protagonis dan si gadis baru ini saling berhadapan dengan pedangnya melayang di udara. Dia lalu menunjuk hero kita dan memarahinya karena bertindak sangat ceroboh terhadap musuhnya. Si pendekar pedang menjelaskan bahwa dia harus menghabisi mereka sampai tuntas. Agar tidak ada masalah di masa depan, orang-orang itu kesal dengan kesombongannya lalu bertanya, siapa dia sebenarnya berani bicara begitu? Dengan aura gelap, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mu Juling dan menantang balik mereka. Begitu mendengar nama itu, kedua anak buah tadi langsung ketakutan setengah mati dan bingung harus berbuat apa. Mereka kabur sambil menyalahkan bos mereka, dan si gadis meneriaki mereka pengecut saat menghilang. Lalu, dia menunjuk ke arah protagonis kita, bahwa sekarang giliran dia, membuatnya sangat bingung. Gadis itu mendekat dan memeluk tubuhnya dengan berani tanpa peringatan apapun. Dia mengingatkan bahwa semua orang bilang, namanya akan sangat penting di masa depannya dan dia harus mengingat itu. Dia bahkan bilang jika perjalanannya berakhir, dia tidak punya siapa-siapa untuk dinikahi. Membuat si pemuda bungkam, si pemuda berpikir bahwa sejak dia tiba di sekte, gadis ini selalu memperhatikannya karena suatu alasan. Sambil tersenyum, dia menyimpulkan bahwa gadis itu tidak menginginkan kekuatannya, melainkan hanya sangat tertarik pada wajah tampannya saja. Tapi dia ingat bahwa Mu Juling dari sekte baja dan iblis terkenal sangat berbahaya dan mematikan. Xiaomu lalu mencubit pipinya dan berpikir tak ada yang mengira sisi lucunya ini. Bisa seimut ini, dia menjamin calon suaminya tidak boleh berada dalam bahaya. Tapi si pemuda bilang dia tidak akan mati semudah itu. Si pendekar pedang langsung menarik tangannya dan berlari bersamanya menembus pasar menuju tempat yang lebih aman dan sunyi. Tiba-tiba, dia membawanya terbang ke langit dengan aura merah tanpa menggunakan pedang sama sekali. Protagonis kita sangat terkejut karena terbang tanpa pedang hanya bisa dilakukan kultivator tingkat tinggi. Dia pun penasaran seberapa hebat sebenarnya tingkat kultivasi gadis misterius nan kuat ini. Mereka terbang cepat menuju sebuah rumah terisolasi di pegunungan, tempat sunyi yang jauh dari segalanya. Setibanya di sana, dia merasakan energi spiritual melimpah dan bertanya-tanya, apakah ini tempat suci sekte? Gadis itu mengajaknya masuk ke rumah
dan dia mencurigai si gadis adalah murid pribadi seseorang. Di dalam rumah, dia menjelaskan terkadang dia datang kemari untuk membaca buku dan tidur tenang. Sambil berteriak kegirangan, gadis itu melompat dan merebahkan diri ke ranjang besar di tengah ruangan luas. Dia lalu berpose sangat menggoda di kasur dan menyuruhnya untuk segera mendekat ke arahnya secepat mungkin. Dengan gugup, dia memperingatkannya jangan macam-macam karena pengendalian dirinya ada batasnya. Si gadis malah mengejeknya playboy dan menanyakan apa yang sedang dia pikirkan dengan kesal. Sambil cemberut kesal, tapi sang protagonis malah menyodorkan 2 buku yang dibelinya di pasar. Buku itu berisi tentang seni pedang dan kontrol mistis Joy untuk meningkatkan keahliannya. Dia terkejut gadis itu mengetahuinya, lalu dijelaskan bahwa dia tahu saat melihatnya membeli pedang. Mu Jiuling kemudian memberinya pedang terbang tingkat 4 sebagai hadiah spesial. Se bercanda bahwa pedang dingin itu berguna meredam gairah liarnya, yang langsung dibalas ucapan terima kasih penuh sarkasme. Gadis itu memintanya tinggal untuk berkultivasi beberapa hari selagi dia mengurus hal lain. Dia juga akan memperbarui lencana muridnya karena dia telah naik tingkat. Terkejut dengan kekuasaan sehebat itu, si pemuda bertanya siapa dia sebenarnya. Sambil tersenyum, dia menjawab bahwa dialah orang yang akan dia nikahi, lalu segera pergi keluar. Pintunya pun tertutup, meninggalkan si pemuda sendirian dengan hadiah barunya. Dia tersenyum berpikir bahwa gadis itu sangat pandai menggoda dan bertindak sangat berani, tapi si pemuda memutuskan berlatih kontrol pedang jauh lebih penting. Lalu mengambil buku itu, dia duduk bermeditasi dan mulai mempraktikkan teknik barunya. Menggunakan pedang kecil di tangannya. Tak lama kemudian, dia jatuh kelelahan dan mengeluh bahwa teknik ini terlalu sulit bahkan dengan bakatnya yang luar biasa sekalipun. Sang protagonis bertanya-tanya apakah obat itu hanya memperbaiki tubuhnya, tapi gagal meningkatkan pemahamannya saat dia meratapi kurangnya bakat tersebut. Seekor makhluk putih kecil muncul di dalam kamar. Dia berbalik kaget menatap hewan bertanduk aneh yang mengunyah daun. Nah, disinilah rencana gilanya dimulai. Jika energi yang bisa disumbangkan, harusnya pemahaman juga bisa. Sambil tersenyum licik, dia mendekati makhluk itu dan menawarkan bantuan mengusir kebosanan. Dia memutuskan mengajari makhluk itu tabel perkalian. Lalu sistem langsung memberinya hadiah pengembalian 100 kali lipat. Dengan begitu, si protagonis sadar rencananya berhasil dan pemahamannya meningkat drastis. Untuk memanfaatkan kekuatan barunya ini, dia kembali duduk bermeditasi guna menyerap semua ilmu tadi. Saat membuka matanya, pancaran cahayanya bersinar terang dengan kejelasan baru dan kekuatan luar biasa. Tanpa kesulitan, dia kini bisa menguasai teknik kungfu yang sebelumnya sangat sulit dipelajari dan terlalu membingungkan untuknya. Tapi si pemuda merasa peningkatan ini belum cukup bagi seorang transmigrator untuk bertahan hidup. Lalu, makhluk putih kecil itu menarik perhatiannya dengan suara lucu, seolah ingin belajar lebih banyak hal darinya. Dengan senyuman nakal, dia menggendong hewan itu dan berkata akan mengajarinya teorema geometri. Sekarang pahlawan kita mulai mengajarkan kalkulus. Di papan tulis dan sistem memberitahu bahwa pemahamannya melonjak drastis. Namun, antarmuka memperingatkan bahwa nilai pemahamannya telah mencapai batas maksimal untuk tingkat kekuatannya saat ini. Dengan kemampuan barunya, dia yakin memahami metode kultivasi di rak buku tidak akan sulit lagi. Dia kemudian menguji keterampilan baru bernama tinju Vajra dan mengalirkan energi emas ke tangannya. Makhluk kecil itu menirunya dengan lucu dan mencoba merapal teknik petir menggunakan tubuh putih kecilnya. Si pemuda lanjut melatih seni ramalan rumit saat hewan itu menontonnya. Hingga kelelahan, kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya kan? Yap, dia membuang teknik itu karena terlalu dasar bagi kekuatannya sekarang. Xiaomu berencana menghafal semuanya lalu menyumbangkan buku-buku tersebut ke orang lain demi mendapatkan hadiah sistem yang melimpah. Saat dia sedang merencanakan itu, si hewan kecil bersuara memanggilnya mendekat sekali lagi. Makhluk imut itu menyodorkan sepotong tulang sebagai hadiah, membuat protagonis kita heran dengan tingkahnya. Dia menerima tulang itu sambil berterima kasih, bercanda akan menjadikannya sup nanti, namun saat memegangnya, tulang itu memancarkan aura ungu, dan dia langsung mengenali seni menelan kekacauan.
Si pemuda tak menyangka makhluk sekecil ini memberinya teknik hebat, dan sistem langsung. Mempelajarinya seketika, sesaat kemudian. Kepalanya terasa sangat pening karena tumpukan informasi yang masuk ke otaknya. Dia mendadak mual parah, membuat si hewan kecil panik setengah mati. Melihat kondisinya, dia mengelut meski pemahamannya sudah di batas maksimal. Dia tetap tak sanggup menguasai teknik tulang ini. Dia pun bertanya-tanya apakah barang misterius yang dia terima itu adalah teknik tingkat bumi atau bahkan tingkat surga. Tiba-tiba, Mujuling masuk ke kamar dan bertanya apa yang terjadi hingga dia menderita begitu. Gadis itu merasa bersalah karena mengira telah memberinya teknik yang terlalu sulit. Tapi Xiaomu mencoba meluruskan keadaan. Gadis itu menasihatinya agar tidak terburu-buru dan mengajaknya menyantap makanan buatannya. Dengan ekspresi manis, si gadis menawarkan menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Sambil makan, pahlawan kita sadar kehadiran gadis itu membawa arti penting. Dia pun memutuskan memberikan tulang misterius tadi kepadanya dan bertanya apakah dia bisa mempelajari tekniknya. Sang gadis langsung mengenali seni tersebut, dan si pemuda menjelaskan hewan kecil itulah yang memberikannya, namun terlalu sulit dikuasai. Di saat itu, sistem memicu pengembalian 60 kali lipat karena mendonasikan teknik tingkat bumi. Dia mendapat gulungan emas senipur yang tingkat tinggi, dan percayalah, kita akan melihat aksi gila berikutnya. Kekuatan itu ternyata sangat cocok dengan tubuhnya, dan langsung dia serap tanpa ragu. Pikirnya si prosesnya bakal instan biar si cewek tidak curiga. Tapi sialnya, si cewek malah sadar, mengamuk, dan menuduhnya mencuri jurus rahasia. Hampir saja si cewek mencelakai calon suaminya sendiri gara-gara salah paham ini. Dia bilang si cowok sangat beruntung punya tubuh yang murni dan tidak memaksa untuk menguasai kultivasi jurus berbahaya tersebut secara instan. Si cewek menjelaskan kalau seni kekacauan itu bisa merusak meridian dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Mendengar itu, si MC akhirnya paham kalau kegagalannya tadi bukan karena dia kurang pintar, melainkan akibat bentrokan energi fisiknya. Karena tubuhnya sangat langka, butuh waktu lama untuk menemukan teknik bela diri yang cocok. Dengan yang curiga dengan kebaikannya, si pemuda bertanya, apa sebenarnya rencana busuk cewek ini? Dan dengan santai si cewek membalas niatnya sangat jelas. Sambil tersenyum menggoda, dia menyuruh si pemuda pasrah saja padanya. Nah, kalian pasti tahu kan triknya. Dia menjamin kalau si pemuda mau jadi pasangannya, tidak ada satupun orang dari sekte iblis yang berani menyentuhnya. Tapi tiba-tiba saja, aura ungu meledak hebat. Si pemuda langsung mendorongnya dan menganggap semua ucapan itu omong kosong belaka. Sesaat kemudian, ledakan energi ungu raksasa menghancurkan atap rumah tempat mereka berdua sedang berduaan. Seorang wanita misterius mendadak muncul dari langit-langit, langsung meluncurkan tendangan maut ke arah si MC sambil meneriakkan namanya. Si pemuda gemetar ketakutan melihat aura mengerikan itu, dan bingung siapa sebenarnya sosok kuat tersebut. Mujiling langsung panik saat melihat wanita itu, dan spontan memanggilnya guru. Membuat hero kita sangat terkejut. Kultivator sakti itu kemudian menatap tajam mereka berdua dengan pandangan dingin, dan penuh dengan rasa jijik. Dengan nada sangat sarkas, dia bertanya, apakah kehadirannya di sana mengganggu momen mesra mereka? Berdua si murid langsung membungkuk hormat dan meminta maaf. Sementara si pemuda hanya bisa membatu di bawah tekanan auranya. Si guru mengomel bahwa Jiling adalah murid kesayangannya yang disiapkan menjadi orang suci sekte, tapi malah sibuk pacaran ketimbang berlatih. Dan dari sini, kita tahu kalau urusan asmara di dunia kultivasi memang selalu berakhir ribet. Kalian harus tahu, disinilah semuanya dimulai. Xiaomu menyadari wanita perkasa ini adalah guru temannya, sekaligus orang suci sekte iblis. Sang gadis berlutut di lantai, memohon ampunan atas kesalahannya. Sang guru berkata, akan memberi satu kesempatan terakhir, lalu memanggil pedang dari energi ungu miliknya. Dia memerintahkan muridnya menghabisi si pemuda demi membuang perasaannya dan ikut pergi. Mengasingkan diri. Dengan tatapan menentang, gadis itu berdiri dan menegaskan kekasihnya tidak bersalah. Sambil menangis, dia menjelaskan jika dia membunuhnya, hati dalam miliknya akan rusak dan dia tidak akan pernah bisa naik tingkat lagi. Sang guru bertanya dengan tatapan dingin, apakah muridnya sedang mencoba mengancamnya? Tanpa ragu, wanita itu melepaskan aura ungu yang sangat kuat.
menekan mereka berdua dengan tekanan yang luar biasa berat. Tokoh utama kita panik saat menyadari sang guru benar-benar berniat melukai muridnya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat ke depan sang gadis, melindunginya dengan tangan yang diselimuti cahaya. Nah, perhatikan baik-baik momen epik ini. Tangan emasnya menyala terang selagi dia mendekap erat gadis itu dari belakang. Sang master terkejut saat melihat pemuda itu membangkitkan tubuh suci yang merah yang langka. Sambil tersenyum tipis, dia memuji kejelian mata sang guru sementara perisai api membara melindungi mereka. Sang master menyadari betapa istimewanya tubuh itu dan muridnya memang punya potensi yang luar biasa. Lucunya, si gadis malah bercanda kalau dia tahu tentang kekuatan itu. Dia sudah mengikatnya di ranjang sejak lama. Wajahnya langsung memerah malu, membuat karakter utama kita segera meralat ucapan konyol temannya itu. Akhirnya, sang guru memutuskan untuk mengampuni nyawa si pemuda demi murid kesayangannya. Dia mengirimnya kembali ke sekte luar dan melarangnya kembali sebelum dia berhasil menembus ranah Nasken Soul. Wanita itu kemudian lenyap membawa muridnya sambil memperingatkan agar tidak mencari Jiling lagi. Sendirian, pemuda itu merenungi kekuatan dahsyat sang guru yang bisa melenyapkannya hanya dalam satu kedipan mata. Dengan TIKAD membara, dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah untuk menjadi jauh lebih kuat. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Mari kita ikuti terus perjalanan epiknya di adegan berikutnya. Kembali ke asrama pelayan sekte yang super bising ini. Yuk, ikuti perjalanan si tokoh utama kita yang baru pulang ke kamarnya yang sederhana setelah kekacauan besar. Perjalanannya memang berbahaya, tapi sepadan banget dengan hadiah baru yang luar biasa kuat ini. Si pemuda langsung duduk di ranjang dan meminta sistem memulai proses penguatan sekarang juga. Saat dia bermeditasi, api emas raksasa menyelimuti tubuhnya demi menyerap kekuatan teknik barunya. Dia kagum dengan kecepatan kultivasinya dan merasa ini berkat bakat seni serta tubuh sucinya. Tapi sistem mendadak memperingatkan bahwa energi di sekitar ruangan tidaklah cukup dan menyarankan menyerap sumber daya lain. Nah, perhatikan bagian ini. Karena tanpa ragu si pemuda langsung menekan tombol ya di layar biru. Sistemnya, tiba-tiba saja, segunung batu roh muncul dan dia sadar itu adalah kristal tabungannya sendiri. Energi dari batu-batu tersebut mulai terkuras sangat cepat demi menyokong latihan ekstremnya. Sambil tersenyum lebar, dia menyerap seluruh kekuatan yang meluap di dalam kamarnya. Layar lalu memperlihatkan bagian luar asrama dengan jendela kamarnya yang bersinar terang. Benderang, keesokan harinya, pahlawan kita masih bermeditasi, tapi menyadari ada sesuatu yang aneh semalam. Dia syok berat melihat 70.000 batu roh miliknya ludes tanpa sisa. Namun si pemuda tidak mengeluh, karena dia berhasil naik ke tingkat ketiga ranah pembangunan fondasi. Sekarang dia meregangkan tubuh dan berpikir harus cepat-cepat mencari uang. Begitu keluar kamar, dia malah dihadang 3 pria yang memanggil namanya secara kasar. Pemimpin kelompok itu bernama Hu Chuyang, yang mengaku mendengar tentang hadiah dari kakak Chou. Sambil tersenyum licik, si perundung bertanya apakah anak itu tidak berniat membalas budi pada mereka. Xiaomu ingat betul bajingan ini adalah preman yang suka menindas orang lemah di asrama. Sang protagonis pun memancing emosinya dengan menanyakan batu roh curiannya, membuat pria itu meradang. Sangat marah, si penyerang langsung menerjang dengan jurus cakar harimau. Mengira ini pertarungan mudah, tapi pahlawan kita menangkisnya dengan sangat santai sambil mengejar kalau gerakan musuh lambat sekali. Tanpa ampun, dia langsung membalas lewat satu pukulan keras tepat di wajah lawan yang tidak sempat menghindar. Si preman langsung tersungkur jatuh, membuat para anak buahnya panik setengah mati. Hu Qiang terbatuk-batuk di tanah dengan wajah syok seolah tidak percaya dengan nasib sialnya. Dia menyadari kekuatan si pemuda telah meningkat pesat. Dan pahlawan kita cuma menjawab dengan nada meremehkan. Kalian tahu kan apa yang bakal terjadi? Ya, ketiga orang itu langsung maju menyerang pahlawan kita dengan aura hijau mereka yang membara. Tapi dia dengan lincahnya menghindari setiap pukulan musuh tanpa kesulitan sedikit pun. Para penonton di sekitar mulai merasa cemas karena dia dikeroyok. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia mulai menyiapkan serangan balasan dengan energi emas di tangannya. Si pemuda melepaskan gelombang energi merah
yang mementalkan semua anak buah itu dalam sekali. Serang. Karena kesal, si bos musuh berubah menjadi harimau raksasa dan pahlawan kita menghadapinya dengan sangat tenang. Si manusia harimau berteriak menyuruhnya mampus sambil bersiap merilis serangan terkuatnya. Sambil tersenyum tipis, protagonis kita pun bersiap bertarung dengan tinju yang membara penuh kobaran api. Dalam sekejap, satu pukulan telat menghantam wajah si harimau hingga membuatnya tersungkur jatuh. Tubuh musuh terlempar jauh dan menabrak salah satu anak buahnya sendiri. Meski sudah kalah, si manusia harimau masih sempat-sempatnya mengancam pahlawan kita untuk berhati-hati nanti. Tapi si protagonis dengan santai malah menginjak kepala musuh sambil menatapnya dengan aura yang sangat mengintimidasi. Sambil mengenakan topengnya, dia menyuruh si preman diam lalu menggilas kepalanya ke tanah. Seluruh penonton bersorak gembira merayakan kemenangan dan berterima kasih karena telah menyingkirkan siluman harimau kejam itu. Dia lalu mengambil kantong batu roh musuh dan menunjukkannya ke semua orang. Pahlawan kita mengumumkan bahwa ini adalah batu curian Hu Chuyan yang akan dia kembalikan pada pemiliknya. Sambil melempar kristal itu ke udara, orang-orang merayakan pahlawan baru mereka. Dan begitulah akhir aksi seru kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Batu, dan berterima kasih pada Xiaomu sambil mengut kristal di tanah. Sistemnya pun langsung senyum manis. Nabarin, kalau donasi 9.000 batu tadi ditukar jadi 9 juta kristal. Gokil kan? Setelah itu, MC kita nemuin Wang Chan buat ngasih pil legendaris sebagai balas budi. Tapi si kawan langsung nolak mentah-mentah karena ngerasa barang berharga itu terlalu mewah buat dia terima. Padahal, yuk, temani saya melihat aksi si karakter utama kita yang langsung menjejalkan pil ke mulut si bocah tanpa basa-basi. Hasilnya, efek pengembalian 100 kali lipat langsung aktif dan dia dapat pil pendirian fondasi. Wang Chan memperingatkan kalau para penindas itu punya pelindung. Jadi dia harus cari sekutu di SKTE luar. Si pemuda setuju karena memang itu rencana awalnya sejak awal. Tanpa menunda, pahlawan kita pergi ke aula pengelola sekte luar yang megah. Di dalam, ada pria di dekat kuali membara yang tampaknya sedang menempa sesuatu. Pria itu adalah Jiang Dinkan, sang manajer sekte luar yang mukanya kelihatan masam banget. Xiaomu masuk sambil tersenyum ramah dan menyapa dengan sangat sopan. Tapi tanggapan si manajer, dia cuma memelototinya dengan galak. Jelas tidak suka ada tamu. Tiba-tiba, Pak Tua itu menaruh tangannya di atas api dan mulai bertingkah sangat mencurigakan. Dalam sekejap, duar kuali itu meledak hebat dan si manajer langsung terpental ke belakang. Di tengah kepulan asap, dia bangun sambil terbatuk-batuk kesal lalu menunjuk si pemuda. Dia menuduh Xiaomu merusak proses tempaannya dan menyuruhnya pergi. Tapi si MC curiga kalau kegagalan ini disengaja. Pasti ada yang menyuruh Pak Tua ini untuk mempersulit dirinya. Di tengah amukan itu, si pemuda memintanya tenang dan tidak emosi. Demi meredam amarahnya, si protagonis menyodorkan 50.000 batu roh. Membuat si manajer melotot kaget. Sambil tersenyum palsu, sikapnya langsung berubah manis dan menawarkan promosi instan. Si protagonis menatapnya tajam. Lalu bertanya, siapa sebenarnya dalang yang mencoba menghalangi kenaikan pangkatnya. Jiang mengaku dia cuma menerima uang untuk beres-beres masalah tanpa mau ikut campur urusan orang. Sambil tersenyum jahil, pahlawan kita bertanya apa 50.000 batu roh tadi masih kurang? Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Si manajer memanggilnya mendekat untuk membisikkan rahasia besar. Lewat kerikil di lantai, dia mengeja sebuah nama agar tidak memancing kecurigaan. Si pemuda terkejut saat tahu pelakunya adalah Chu Jiaoran, mantan penawannya dulu. Dia ingat wanita itu punya pengaruh besar dan mata-matanya tersebar di seluruh sekte luar. Dia berterima kasih atas peringatan itu. Sementara si manajer pura-pura amnesia demi keamanan bersama. Tak lama kemudian, si pemuda terbang menjauh dengan pedang emasnya untuk merencanakan langkah berikutnya. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk menemui Liu Qi dan bersembunyi di kediamannya sementara. Waktu, dia pun melesat cepat menuju wilayah pegunungan sekte tempat tinggal temannya itu. Tapi setibanya di sana, dia heran melihat dua pria keluar dari kamar Liu Qi. Mereka adalah Long Tianxiang si jenius sekte dan Liu Haikong, salah satu dari 12 tetua kuat. Sang tetua berkata, karena cucunya sudah naik tingkat, mereka akhirnya
bisa mengatur aliansi pernikahan. Long Tianxiang pun berjanji akan segera menikahinya begitu memenangkan kompetisi berburu besar. Dari kejauhan, protagonis kita mengawasi mereka sambil mengejek Long dengan kata-kata sindiran yang cukup pedasi. Dia lalu terbang ke pintu kamar Liu Qi dengan aura emasnya untuk bertamu. Liu Qi membuka pintu dan langsung memanggil namanya dengan wajah gembira yang berseri-seri. Saat ditanya apakah Long Tianxiang datang untuk lamaran, dia langsung cemberut kesal. Dia duduk di pangkuan si pemuda lalu bertanya kenapa tumben sekali dia berinisiatif datang. Menemuinya, si pemuda mengeluh ini, semua gara-gara wanita iblis yang menghalanginya masuk sekte luar. Kesal mendengarnya, gadis itu berkata dia sudah naik tingkat dan akan menantang rivalnya begitu. Kultivasinya stabil, tapi dia langsung mendekat manja dan berterima kasih secara tulus. Dia mengaku bisa secepat ini berkat bantuan si pemuda. Xiao Mu memperingatkannya agar tidak terlalu dekat kalau tidak mau dia hilang. Tapi si gadis malah menantangnya balik. Dengan tatapan menggoda, dia mengajak si pemuda untuk berkultivasi intim sekali lagi malam itu. Adegan pun berganti memperlihatkan siluet bayangan mesra mereka di balik tirai kamar. Guguran kelopak bunga di lantai menandakan waktu yang cukup lama telah berlalu. Keesokan paginya, gadis itu masih tertidur pulas di kasur. Tampak sangat kelelahan setelah sesi semalam. Sistem memberitahu kalau dia mendapat pengembalian 50 kali lipat. Tapi dia merasa peningkatannya terlalu kecil. Sistem menjelaskan karena energinya sudah sering dikuras oleh gadis ini. Kita tahu apa artinya ini kan? Investasi ke satu orang saja bikin pengembalian sistem unlock. Si pemuda berpikir kalau dia butuh banyak saudari lain untuk diajak kultivasi bareng. Hal itu pasti bisa mendongkrak pengembalian sistemnya secara drastis. Tapi dia menepis pikiran nakal itu untuk fokus pada kultivasinya sendiri dulu yang jauh lebih penting saat ini. Saat bermeditasi, kekuatannya melompat ke tingkat ketiga dan keempat pendirian fondasi. Tapi saat berhenti, dia shock karena semua batu rohnya ludes padahal belum menyentuh tingkat kelima. Dia menyadari kalau tubuh sucinya ini sangat boros sumber daya dan butuh pasokan jauh lebih banyak. Tiba-tiba, dia melihat bayangan aneh di jendela kamarnya dan merasa curiga. Karena penasaran, si pemuda membuka jendela untuk memeriksa sumber suara misterius itu. Di sana, dia langsung berhadapan dengan wanita bermata ungu yang menatapnya dengan sangat terkejut. Terkesiap, si pemuda dengan terbata-bata mengenali sosok orang suci sakti iblis yang kuat di depannya. Tapi wanita itu menyuruhnya memanggilnya Zixuan sambil menatapnya dengan sangat tajam. Sambil duduk canggung di kasur, dia bertanya apa tujuan kunjungan mendadak ini. Si wanita misterius hanya diam mengawasinya sejenak, seolah sedang memindai dan menganalisis seluruh tubuhnya. Tanpa ragu, dia langsung menyentuhkan jarinya ke perut si pemuda secara sensual. Dia berkata butuh kekuatan yang murni miliknya demi membantu kultivasinya, membuat si pemuda terperangah. Panik, si pemuda segera mundur menjauh dari wanita berbahaya yang tidak bisa diprediksi ini. Dia beralasan kalau teknik tingkat tinggi milik wanita itu tidak membutuhkan bantuan luar lagi. Merasa kesal dengan alasan itu, sang orang suci melepaskan aura ungu dahsyat yang memenuhi ruangan. Si protagonis langsung tersungkur tak berdaya akibat tekanan spiritual yang begitu menyesakan. Dia menyuruhnya berhenti mengulur waktu dan meminta jawaban tegas apakah dia mau membantu. Terpaksa setuju, si pemuda berjanji dalam hati suatu hari nanti dia akan membalas perbuatan ini. Sambil tersenyum tipis, dia bertanya metode mana yang wanita itu sukai agar bisa bekerja sama. Dengan baik, telinga sang wanita memerah. Tampak sangat malu mendengar pertanyaan menjebak tersebut. Dia memperingatkannya agar tidak banyak bertanya, lalu membuka portal ungu di tengah ruangan. Pusaran energi ungu yang besar muncul dan berputar sangat cepat meredam pemandangan di sekitar mereka. Mereka berteleportasi ke gua pohon raksasa bernama kediaman Gua Surga Ungu. Sang orang suci menyuruhnya mengikutinya berjalan masuk menuju gerbang tempat yang sangat terpencil dan sepi itu. Dia menjelaskan kalau ini tempat kultivasi pribadinya yang bebas gangguan dari siapapun. Saat si pemuda mulai melucuti pakaiannya untuk bersiap, wanita itu bertanya heran apa yang dilakukannya. Dengan wajah merona marah, dia membantah membutuhkan persiapan si pemuda karena sudah punya rencana. Sendiri si pemuda mengogodanya kalau wanita itu ternyata suka memegang kendali penuh permainan.
Belum sempat menyelesaikan ucapannya, mulut si pemuda langsung disumpal kain agar diam. Dia lalu diikat dan dibuat melayang di udara sambil disuruh memejamkan mata untuk memulai ritualnya. Sang wanita mengancam dengan sangat serius jika dia tidak menurut. Pilihannya cuma satu, yaitu mati. Detik berikutnya, pahlawan kita langsung dilempar dengan keras ke kolam air terdekat. Dia diperintahkan untuk mandi bersih. Dan dengan pasrah sambil tersenyum, dia menuruti semua titahnya. Begitu muncul ke permukaan, dia mulai memuji kecantikan sang orang suci itu. Tapi dia langsung disuruh diam. Menggunakan sihirnya, gadis itu menghempaskan tubuhnya ke ranjang batu beraura ungu. Xiao Mupuen terikat kuat oleh rantai energi yang menjerat tubuhnya. Kita pasti ikut ngeri membayangkan nasibnya yang diikat lagi. Dia sama sekali tidak berkutik di bawah kendali wanita kuat ini. Dan tiba-tiba sesuatu mulai bergerak mendekat. Yuk ikut denganku sekarang. Bayangin saja bangun tidur mukamu dijilat dua cewek kucing imut bernama Anleil dan Yuan Yuan. Jelas saja tokoh utama kita ini langsung dibuat bingung setengah mati. Mereka bertanya apa yang salah dan apakah mereka kurang cantik untuk tugas ini. Dua boneka sang guru ini harus menyerap energi yang miliknya selama minimal 2 jam. Tapi si protagonis malah kesal karena sang guru memakai alat pembantu dan cuma minta 2 jam saja. Sambil menyeringai nakal, dia langsung menyergap salah satu gadis kucing itu hingga kaget. Lalu melemparnya ke atas ranjang. Sambil berjanji akan menunjukkan kekuatan aslinya yang luar biasa. Gadis kucing satunya memohon agar dia tidak terlalu kasar pada saudarinya dengan tatapan cemas. Karena benar-benar kewalahan, gadis yang ditahan memintanya berhenti. Tapi pemuda ini sudah hilang kendali dan terus tancap gas. Malam pun berlalu pelan seiring gugurnya kelopak bunga sakura ditiup angin gunung. Sementara itu di dalam gua, sang wanita suci cemberut kesal memikirkan kapan ritual berisik itu akan selesai. Di sana terlihat kedua gadis kucing terkapar kelelahan di meja. Sedangkan pahlawan kita berendam santai di air. Dia pun sadar bahwa pemandian air panas ini bisa memulihkan energi yang miliknya dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, kedua boneka tadi mendekat dan mengatainya brengsek karena membuat mereka kelelahan setengah mati. Sambil berlutut, mereka memohon ampun pada majikannya. Fei beralasan bahwa ini semua salah Xiaomu yang kelewat perkasa. Dengan wajah memerah malu, wanita itu mengaku melihat semuanya dan berkata itu bukan salah mereka. Dia lalu menyuruh keduanya beristirahat dan meninggalkan cairan merah kuno hasil perasan tadi. Sambil membungkuk hormat, gadis-gadis kucing itu patuh lalu pergi, meninggalkan hadiah mereka. Pemuda itu kemudian melangkah keluar dari kolam air dan mendekati wanita sakti itu dengan senyuman penuh percaya diri. Dia bertanya, apakah servisnya tadi memuaskan? Dan sang wanita suci menjawab biasa saja, hanya untuk memancingnya. Biarpun begitu, dia tetap melemparkan sebuah kantong dan beberapa botol obat sebagai upah kerja kerasnya. Sambil tersenyum lebar, dia melihat isinya berupa 10 juta batu mulia dan 4 pil tingkat tinggi. Pahlawan kita sangat gembira dengan bayaran melimpah itu. Fei memuji kebaikan sang kultivator sakti. Namun wanita itu malah mengusirnya dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Sambil menyeringai nakal, dia malah menyarankan agar mereka melakukan kultivasi ganda secara langsung biar jauh lebih efisien. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Usulan berani cowok ini bikin mukanya langsung memerah padam karena malu sebelum akhirnya dia berteriak. Menyuruhnya pergi lalu mengusirnya dari ruangan portal energi ungu yang kuat itu. Sebuah pusaran kekuatan raksasa mendadak muncul di tengah ruangan dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba saja, sang tokoh utama terlempar kembali ke kamarnya dan terduduk di lantai dengan kepala pusing 7 keliling di dalam kamar. Dia menyadari kekuatan luar biasa sang wanita suci itu benar-benar sangat mengerikan. Lalu, sistem memberitahu bahwa kontribusi energinya sangat besar hingga fisik sucinya meningkat drastis. Tak ingin membuang waktu, dia langsung duduk bermeditasi untuk menyerap energi baru itu hingga tubuhnya memancarkan aura emas. Sembari tersenyum, dia membuktikan bahwa berganti pasangan kultivasi ternyata melipat gandakan hadiahnya. Dia pun berpikir selama wanita sakti itu membutuhkan energinya, posisinya di sekt ini akan selalu aman terkendali. Sementara itu,
Sang wanita suci menatap bola berisi cairan emas pemberian pemuda tadi. Duduk di singgasananya, dia sangat berharap saripati dari kultivator muda ini tidak akan mengecewakan dirinya nanti. Mendadak dia teringat kelakuan liar pemuda itu bersama boneka kucingnya hingga membuatnya cemberut. Kesal, begitu meminum cairan tersebut. Tubuhnya langsung terasa sangat panas dan wajah cantiknya memerah seketika. Namun dia segera menenangkan diri dan berkata wadah penampung biasa takkan bisa memengaruhi kultivasinya di tempat tersembunyi. Para gadis kucing penasaran apakah cairan itu memiliki efek samping karena melihat guru mereka melamun. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar cerah di halaman kediaman mereka. Di dalam kamar, Liu Qi bangun tidur lalu meregangkan tubuhnya sambil menguap lebar dengan pakaian tidur yang sangat tipis dan terbuka. Dia melihat Xiao Mu ternyata sudah bangun duluan dan sedang bermeditasi dikelilingi aura emas yang berkilauan. Gadis itu memuji ketekunannya. Dan si pemuda membalas bahwa dia merasa bisa segera naik level. Sambil tersenyum manis, dia mengajaknya untuk menantang jalan kenaikan surga bersamanya. Tempat ini merupakan area rahasia kuno milik sekt dengan gerbang portal ungu raksasa yang berdiri kokoh di bagian pintu masuk. Kalian pasti mikir tantangan 12 lantai ini gampang kan? Padahal melewati lantai 3 saja sudah luar biasa susah karena monster iblis raksasa siap menghadang siapapun yang lewat. Seseorang menyebutkan bahwa Chu Jiaran berada di peringkat 9 dan mampu bertahan cukup lama. Di lantai 4, pemuda itu berkata pacarnya tidak perlu repot-repot sejauh itu demi dirinya. Namun gadis itu menjawab bahwa dia juga ingin menolong dirinya sendiri. Baginya Chu Jiaran bukan yang terhebat, dan dia ingin membuktikan kaum iblis jauh lebih unggul dari manusia. Dengan tatapan serius, si pemuda sadar bahwa meskipun sekte memperlakukan semua orang dengan setara, persaingan sengit tetap ada. Karena sekarang dia sudah menjadi murid luar sekte. Dia bisa menemaninya pergi, hingga membuat gadis itu sangat gembira. Mereka pun berjalan bergandengan tangan menuju gerbang ungu misterius itu. Di sisi lain, beberapa murid yang keluar dengan kekalahan tampak mengeluh tentang betapa mengerikannya monster penjaga di lantai 3 di dekat sana. Sekelompok orang memuji kakak Ning yang baru saja melonjak 47 peringkat sekaligus dalam daftar. Pria bertanduk bernama Niuti ini sombong sekali dan mengeklaim semua berkat bakat serta kerja kerasnya sendiri. Namun, dia mendadak menoleh ke belakang saat melihat wanita berambut merah mengawasinya. Gadis misterius itu memperingatkannya agar tidak melupakan jasa penolongnya dan mendesaknya menyelesaikan tugas. Sambil berkeringat dingin, si raksasa langsung patuh dengan sikap tegang yang sangat lucu. Saat itulah, dia melihat pahlawan kita datang bersama Liu Shui dan langsung menatap sinis mereka. Dia menghampiri keduanya, lalu menyindir, apakah Liu Shui yakin membawa wajah tampan itu masuk ke dalam area tantangan yang berbahaya? Gadis itu membalas dengan mengejek bagaimana dia bisa kalah dari si wajah tampan ini, hingga membuat pria bertanduk itu murka. Tokoh utama kita mengatainya pecundang dan melarangnya membuat keributan. Namun si raksasa malah membalas menghinanya tolong. Karena murka, pria bertanduk itu melepaskan aura merah membara lalu menghantam tanah sekuat tenaga. Sebelum akhirnya dia menerjang maju ke arah mereka berdua dengan tinju maut. Tapi si pemuda sigap melindungi temannya. Serangan mengerikan itu berhasil ditahan oleh sebuah pusaka bercahaya merah tepat di depan mereka. Tiba-tiba terdengar suara pengumuman bahwa Niuti menantangnya duel resmi dan menanyakan apakah dia mau menerima tantangan itu atau menolaknya. Gadis di sebelahnya melarangnya bertarung. Tapi dia menyuruhnya tenang karena tahu batas kemampuannya sendiri. Tokoh utama menganggap pertarungan biasa terlalu membosankan dan menyarankan taruhan khusus biar makin seru. Sambil tersenyum lebar, si raksasa setuju, lalu mempertaruhkan pedang terbang tingkat 2 miliknya. Pahlawan kita langsung menunjukkan cincin penyimpanan pusaka miliknya, bahwa dia akan menjadikannya sebagai barang taruhan juga. Setelah tantangan resmi disetujui, keduanya saling menatap tajam sebelum duel maut akhirnya dimulai. Kerumunan murid langsung berkumpul untuk menyaksikan pertarungan seru ini antara Niuti dan budak terkenal dari asrama pelayan sekte tersebut. Chu Jiaran yang mendengar rumor tentang tubuh yang suci miliknya langsung mencibirnya sebagai aib terbesar bagi sakti iblis mereka wanita berambut merah.
mengenalinya, dan berkata dia tidak menyangka pemuda itu punya kekasih sekutunya sendiri. Sambil menyeringai licin, dia menatap saingannya dan menyebut itu hal bagus. Dia lalu bergumam bahwa akhir terbaik bagi seekor burung yang ingin terbang tinggi adalah dengan diremukkan sampai hancur. Dia memerintahkan Niuti untuk bertarung sekuat tenaga, dan si raksasa menjamin tidak akan mengecewakannya. Pria bertanduk itu segera melepaskan aura merah membara lalu melesat maju, menyerang dengan segenap kemampuannya. Karena sangat panik, Liu Zue berteriak memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati terhadap serangan mematikan tersebut. Sang lawan melompat tinggi ke udara dan menyuruh pahlawan kita untuk mampus seketika, sementara pemuda kita hanya menatapnya dengan sangat tenang. Hantaman maut musuh memicu ledakan energi merah raksasa tepat di tengah arena duel. Semua penonton dibuat takjub oleh teknik langkah bayangan yang mampu melipat gandakan kekuatan penggunanya secara instan. Sambil menggerutu kesal, Lu Qiu menemui wanita itu dan menuduhnya sengaja memprovokasi Chu Jiaran. Demi memicu keributan ini, sambil tersenyum sinis, gadis itu berkata bahwa seandainya dia menjadi anjing penurutnya saja, dia mungkin bisa hidup sedikit lebih lama lagi. Namun dia langsung terkejut, setengah mati melihat serangan maut tadi berhasil diblokir dengan mudah. Dari balik kepulan asap tebal, pahlawan kita keluar, sambil mencengkeram tanduk lawannya dengan kekuatan luar biasa yang gila. Dan begitulah akhir pertarungan gila yang kita tonton ini. Si raksasa berlutut tidak percaya dirinya kalah telak dari musuh. Yuk, kita saksikan pertarungan konyol ini. Si raksasa bertanduk loyo banget, karena belum makan sampai dijek habis-habisan. Bos wanita berambut merah langsung berteriak menyuruh anak buahnya menelan pil penambah daya yang dia berikan. Terpaksa melakukan ini, dia mengeluarkan pil merah kecil dari sakunya. Sambil menatap penuh kebencian, dia menggigit pil itu dengan keras dan mengaktifkan kekuatan iblisnya. Tiba-tiba, ledakan energi besar langsung menyelimuti tubuhnya. Dia berhasil lolos dan membuat jagoan kita terpental cukup jauh akibat benturan keras itu. Si iblis bertanduk langsung berubah menjadi Minotaur raksasa dan pamer wujud terkuatnya. Namun, karakter utama kita hanya menunjukkan wajah super malas dan mengeluh karena sekarang ada seekor kerbau besar di depannya. Lu Qiu langsung menuduh rivalnya bermain curang. Tapi si wanita berambut merah mengelak dengan santai. Dia menjelaskan kalau efek dari pil iblis itu cuma membangkitkan kekuatan garis keturunan murninya sementara waktu saja. Dia menegaskan itu kekuatan asli rasnya, bukan bantuan curang pihak luar. Si Minotaur yang merasa di atas angin langsung mengancam jagoan kita dan berjanji bakal menghabisinya dengan cara yang sangat kejam. Detik berikutnya, dia menggunakan jurus bayangan dan melesat dengan kecepatan gila-gilaan di arena. Penonton langsung tercengang karena tidak bisa melihat gerakan secepat kilat tersebut dan sangat kagum dengan kekuatannya. Tapi dengan santai, jagoan kita menghindar sambil tersenyum manis dan meninggalkan bayangan tipis. Pukulan lawan hanya menghantam angin kosong, hanya merobek sedikit ujung baju pemuda tampan kita akibat serangan dahsyat itu. Dia pun sadar tubuhnya sama sekali tidak terluka, cuma terkena hempasan angin saja. Sementara si Minotaur malah tersungkur jatuh akibat tidak mampu menahan laju serangannya sendiri. Kencang hingga membuatnya terluka parah. Tubuh raksasanya terpental keras menabrak gerbang masuk arena tantangan agung. Penonton dibuat merinding menyaksikan benturan dahsyat itu dan langsung bergosip tentang ketahanan fisik luar biasa ras iblis. Iblis tersebut di balik kepulan asap tebal. Si pria bertanduk bangkit sambil memegangi kepalanya yang pusing dan tampak sangat emosi. Dia bersumpah kalau kali ini jagoan kita tidak akan bisa lolos lagi dari. Nah, perhatikan baik-baik di sini, karena pertarungan sengit sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan aura emasnya yang membara, jagoan kita santai saja menghindari serangan cepat musuh sambil tersenyum licik bersiap melepaskan pukulan andalannya. Pemuda itu melesat secepat kilat dan keduanya berbenturan keras di tengah arena pertempuran. Tinju emasnya memancarkan cahaya silau, bersiap mendaratkan serangan pamungkas yang sangat mematikan. Dalam sekejap mata saja, pukulan maut tersebut mendarat tepat di wajah keras si iblis bertanduk dengan kekuatan penuh. Akibat hantaman super dahsyat itu, dia langsung terpental sangat jauh tanpa sempat menangkis sedikit pun. Tubuh raksasanya ambruk dengan sangat keras.
tanah hingga menimbulkan kepulan debu tebal yang menyelimuti seluruh arena. Si wanita berambut merah langsung melongo shock tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di tanah, si raksasa kembali ke wujud aslinya dan semua orang terkejut karena dia kalah hanya dengan sekali pukul saja. Jagoan kita berdiri, gagah dikelilingi auranya yang berkilau, membuat penonton bingung kapan dia naik level. Sangat gembira, Lu Qiu langsung memeluknya erat dan memberikan selamat atas kemenangan manis yang luar biasa ini. Gadis itu bangga tidak salah pilih orang. Sedangkan si cowok mengingatkannya kalau banyak mata yang sedang melihat mereka. Sementara itu, si rambut merah mengamuk dan memaki anak buahnya yang kalah sebagai sampar, tidak berguna. Dia lalu menyuruh pengikutnya yang lain untuk segera membuang si pria bertanduk sejauh mungkin dari tempat itu. Tapi tepat sebelum mereka pergi, jagoan kita berteriak menyuruh mereka semua untuk menunggu sebentar. Para anak buah itu kesal dan bertanya apa maunya karena bos mereka sudah kalah telak. Sambil tersenyum ramah, pemuda itu mengaku sebagai orang baik dan melemparkan 10.000 batu roh ke arah rivalnya untuk biaya pengobatan medis. Penonton berkomentar kalau Xiao Mu sangat sombong, tapi harus mengakui kalau penampilannya terlihat sangat keren. Tiba-tiba sistem memberitahu kalau dia mendapatkan 1 juta batu roh, tapi si cowok malah mengeluh hasilnya terlalu sedikit. Menyaksikan hal itu, si wanita berambut merah memuji kemurahan hati pemuda tersebut. Dia melangkah mendekat sambil menggoda manja, berkata kalau pria pilihan hatinya memang tidak pernah mengecewakan dan membuatnya makin jatuh cinta setengah mati. Sambil tersenyum genit, dia mengajaknya bergabung ke pihaknya dan berjanji akan memberikan semua hal yang dia inginkan. Namun, jagoan kita langsung menghempaskannya menjauh menggunakan kekuatannya, menolak ajakan tersebut tanpa pikir panjang sedikit pun. Dengan tatapan super dingin, dia menegaskan kalau wanita itu sama sekali tidak pantas mendampinginya. Si wanita langsung mengamuk mendengar jawaban itu dan melepaskan aura ungu yang sangat pekat karena emosi yang meluap-luap di saat genting itu. Lu Qiu langsung pasang badan menghalangi mereka dengan aura birunya untuk melindungi temannya. Dia berteriak tegas kalau Xiao Mu adalah manusia biasa dan bukan mainan yang bisa dipakai lalu dibuang begitu saja. Kalian pasti suka kan dengan cewek yang berani seperti ini? Dia langsung menantang rivalnya dan berjanji akan membalas semua perbuatan jahat mereka. Si cowok pun sangat kagum melihat aksi keren pacarnya ini. Dia memuji ketegasan Lu Qiu yang langsung membalas kalau itu hal wajar. Akhirnya, mereka berdua melangkah masuk ke dalam portal ungu raksasa untuk memulai ujian surgawi. Di belakang mereka, si wanita berambut merah sangat murka dan terus memaki-maki mereka tanpa henti. Sambil mengepalkan tangan, dia bersumpah tidak akan membiarkan hidup Lu Qiu dan Xiao Mu tenang. Seorang murid berbisik kalau wanita itu bernama Chu Jiaran, peringkat 9 di sekte. Sedangkan Lu Qiu adalah cucu dari seorang tetua agung. Di sudut lain, iblis bernama Nu menatap penuh iri karena dua wanita cantik itu memperebutkan si pemuda tampan. Layar kemudian berpindah ke tanah suci sekte, yaitu Gunung 9 Pedang Naga. Di sana, seorang pria misterius sedang bermeditasi dikelilingi aura ungu tepat di bawah pedang raksasa melayang yang memancarkan energi mengerikan. Tiba-tiba dia membuka mata tajamnya seolah merasakan sesuatu yang ganjil. Hanya dengan sekali lambaian tangan saja, pedang berselimut aura ungu tersebut langsung terbang mendekat ke arahnya. Pria tangguh itu berdiri perlahan dan mulai mengendalikan senjata pusaka tersebut dengan gerakan jari-jarinya yang sangat lihai. Namun, dia kembali duduk bersila dan bergumam kalau tingkat energi tadi biasa-biasa saja. Tiba-tiba, Nu berlari tergopoh-gopoh sambil memanggil nama kakak seperguruan Long untuk meminta perhatiannya. Iblis itu langsung melapor kalau Lu Qiu dan Chu Jiaran sedang berebut murid baru di sekte mereka. Dengan marah, kakak Long membentaknya karena berani mengganggu meditasi pentingnya hanya demi urusan sepele yang tidak berguna itu. Detik berikutnya, beberapa pedang cahaya emas meluncur deras menghujam tubuh besar si iblis bertanduk. Ketakutan setengah mati, dia langsung meminta maaf atas kelancangannya dan bersiap pergi secepat mungkin dari sana. Namun, sang pendekar pedang misterius menyuruhnya berhenti dan tidak melangkah selangkah pun dahulu. Dengan gemetar hebat, si iblis bertanya, apakah atasannya itu memiliki perintah penting lainnya.
Tanpa sepatah kata pun, sang master pedang langsung menembakkan tebasan energi emas cepat ke arah tubuhnya. Si iblis berteriak kesakitan menahan hantaman itu dan bertanya dengan heran. Mengapa tuannya melakukan kekejaman ini? Kakak Long menyuruhnya diam dan memintanya melihat dadanya yang sekarang memiliki tanda bekas luka berbentuk pedang emas yang bersinar sangat terang. Dia menjelaskan kalau itu adalah tanda segel niat pedangnya yang mematikan. Walau si iblis tidak mengerti sama sekali. Dengan tatapan meremehkan, sang master berkata bahwa seekor semut lemah terkadang memang tidak sadar seberapa luasnya dunia ini. Dia kemudian memerintahkan si iblis bertanduk untuk segera melenyapkan pemuda pengganggu itu. Secepat mungkin mendengar perintah tersebut, si iblis tersenyum lebar dan menerima tugas berdarah ini dengan sangat antusias. Sementara itu di arena tantangan surgawi, pasangan kita sedang berjalan melewati ruangan mistis berlantai air jernih. Lu Qiu memperingatkan kalau karena ini pertama kalinya bagi Xiao Mu, maka mereka berdua harus terpisah di dalam. Si cowok menyadari kalau gadis itu bertingkah sangat malu-malu, lalu menatapnya penasaran. Tapi tanpa diduga, Lu Qiu malah menarik bajunya dan memberikan kecupan perpisahan yang manis di pipi. Sebelum mereka terpisah sangat jauh, dia mundur perlahan, sambil berteriak menyuruh kekasihnya itu untuk selalu berhati-hati selama menjalani ujian berat tersebut. Sambil tersenyum tipis, jagoan kita bergumam dalam hati kalau sebenarnya Lu Qiu lah yang harusnya lebih khawatir. Sendirian, pemuda tangguh ini berjalan menelusuri lorong sunyi untuk menghadapi rintangan pertamanya. Langkah kakinya terhenti ketika mendeteksi hawa keberadaan asing dari bayangan raksasa di depannya. Di balik kepulan asap hitam, muncullah monster ayam jago bermata merah mengerikan yang siap bertarung. Di sebelahnya, muncul monster mirip serigala jadian bertaring tajam yang ikut masuk arena. Terakhir, seekor katak raksasa dengan lidah panjang menjulur melengkapi tiga musuh pertama yang harus dia kalahkan. Tanpa basa-basi lagi, ketiga makhluk buas itu mengepung sang jagoan untuk melancarkan serangan kejutan secara bersamaan. Namun dengan lincah dia menghindar lalu mendaratkan tendangan maut ke arah salah satu monster. Pemuda itu sempat terkejut karena tingkat kekuatan makhluk di lantai pertama ini lumayan keras bagi para pendatang baru. Di tengah pertarungan, muncul musuh keempat berbentuk landak berduri tajam yang menggelinding cepat ke arahnya, mengandalkan kecepatannya yang luar biasa. Jagoan kita dengan mudah menghindari hempasan duri tajam tersebut dari tanah dengan senyum lebar yang licik. Dia melepaskan seluruh pancaran aura emasnya untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Pukulan api yang sangat panas langsung dia daratkan tepat di wajah landak malang tersebut. Dan begitulah akhir pertarungan pembuka kita. Sangat gampang untuk level si jenius ini kan? Jangan lupa buat ikuti terus petualangan seru ini bareng saya di video berikutnya ya. Sampai jumpa. Nah, kalian dan saya akan melihat bocah ini menjadi legenda. Sistem menyelamatinya dan memberi 3 hadiah setelah lolos lantai 1. Dia memilih jurus telapak api membara yang sangat cocok dengan tubuh sucinya. Sambil tersenyum, dia mengambil bukunya dan yakin ini adalah hal yang dia butuhkan saat ini. Lalu dia mulai membaca teknik rahasia itu. Mempelajari cara menyalurkan api matahari sejati ke tubuhnya. Kemudian dia memakai kekuatan matahari untuk memanaskan telapak tangannya demi memperkuat serangannya. Hanya dengan satu gerakan saja, bocah itu langsung menembakkan ledakan energi dahsyat yang menghancurkan bebatuan di depannya. Merasa puas dengan hasilnya, dia pun menaiki tangga cahaya lalu melaju ke lantai 2 tantangan itu. Segera setelah itu, dia juga melewati lantai 3 tanpa hambatan sama sekali. Sementara itu, Lu Qiu sedang berjuang keras melawan monster es menggunakan pedang energinya. Setelah menumbangkan musuh tersebut, dia pun menyelesaikan lapisan ketiga dan menerima hadiahnya. Di luar, kerumunan penonton melihat bahwa gadis itu berhasil masuk 50 besar dan mungkin bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi mendadak, nama Xiao Mu ikut terpampang di papan pengumuman dan mengejutkan semua orang. Mereka takjub karena dia menembus 1000 besar dengan rekor waktu tercepat setelah melewati lantai pertama dengan penuh amarah. Chu Jiaran yakin kalau pasangan itu sudah berkultivasi bersama agar menjadi kuat. Tiba-tiba, sosok misterius berambut biru panjang menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Dia adalah Nalan Chuan, peringkat pertama saat ini
yang konon memiliki darah binatang suci kiling. Beberapa murid mencibirnya karena terlalu sombong dan menganggap dia hanya mengandalkan garis keturunan bangsawannya yang agung. Namun pria berambut biru itu mendengar gosip mereka dan menatap tajam dengan sangat mengancam. Lengannya mendadak berubah, dilapisi oleh sisik biru berkilau yang mirip sekali dengan sisik naga. Dalam sekejap mata saja, dia melesat maju, lalu menghantam para penggosip itu dengan pukulan super cepat yang sangat mematikan. Dia menegaskan sangat benci orang yang membicarakannya dari belakang, lalu merubuhkan mereka ke tanah. Pada saat itulah, Chu Jiaran memandangnya tajam dan bertanya apa tujuannya datang ke tempat ini. Sambil menyeringai nakal, pria itu mengaku sengaja datang untuk mengejeknya setelah mendengar wajah cantiknya ditinggal lari oleh wanita lain. Tenang dulu, perhatikan bagian ini, karena amarahnya meledak. Dia mengeluarkan aura api ungu dan menyerangnya dengan brutal. Namun pria rambut biru itu menghindar dengan santai sambil terus mengejeknya. Menggodanya karena terlihat cemas. Namun secara mengejutkan, sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan menahan serangan gadis itu dengan sangat mudah. Di saat bersamaan, tangan lain juga menghentikan serangan si rambut biru. Dengan kekuatan yang tidak kalah dahsyat, di antara keduanya, muncullah Nu diselimuti aura emas redup yang langsung dikenali oleh Chu Jiaran. Seseorang menjelaskan bahwa dia berada di peringkat 8 sekte dalam saat ini. Dia berada di puncak kultivasinya. Gadis itu lalu bertanya apakah dia datang untuk membalas dendam sepupunya. Dan iblis itu tersenyum lebar. Dia mengaku diutus oleh kakak Long, lalu memperlihatkan bekas luka pedang di dadanya. Dada untuk membuktikannya. Senang melihat ketegangan ini. Nalan bersorak gembira karena merasa kedatangannya ke tempat ini tidak sia-sia. Menurutnya sangat seru menyaksikan murid baru harus berhadapan dengan ahli sekte dalam yang kuat. Ahli tersebut, tiba-tiba, seseorang berteriak menyuruh melihat ke papan nilai dan mereka bertiga langsung menoleh ke arah menara. Nama Xiaomu melonjak ke 200 besar, membuat semuanya syok melihat kecepatan gilanya. Sementara itu, di lantai 2 arena tantangan, pahlawan kita menghadapi gerbang portal baru yang memancarkan energi kuat. Dia menggunakan telapak api membara untuk menyerang gorila api raksasa di sana. Setelah menang, dia bisa memilih hadiah, tetapi merasa semua obat dan jurus itu tidak berguna baginya. Karena itu, dia memilih balok kayu emas kecil yang bersinar. Benda tersebut ternyata pedang terbang tingkat 2 yang dikendalikan dengan jarinya. Sambil menaiki tangga, dia mengeluh bahwa senjata itu kurang memuaskan dan dia harus mencari cara untuk memperbaikinya. Namun saat sampai di depan portal menuju lantai berikutnya, sang karakter utama mendadak terhenti karena merasa ragu. Dia berhadapan dengan sekumpulan monster mengerikan dan berpikir, apakah rintangan ini terlalu berlebihan? Diliputi aura emasnya, bocah itu akhirnya paham mengapa para murid hanya bisa lewat setelah tahap formasi. Tahap formasi selesai, tetapi dia memutuskan meski gagal sekalipun, dia harus menguji batas kekuatannya saat ini. Monster-monster itu menyerbu dengan kecepatan luar biasa yang membuat sang karakter utama cukup terkejut melihat serangan mendadak tersebut. Untuk mencari celah, dia menyerang lebih dulu menggunakan jurus telapak api membara pada salah satu musuh. Sayangnya, serangan itu tidak mempan dan pemuda itu malah terpental ke belakang. Akibat ledakan dahsyat yang terjadi, terkepung oleh monster-monster itu, dia hampir mengira pertarungan ini selesai. Namun matanya tetap memancarkan tekad kuat untuk menang. Sambil berteriak lantang, pahlawan kita menghindari serangan, lalu menginjak kepala ular raksasa. Selanjutnya, dia mendaratkan pukulan keras pada makhluk lain yang mendekat. Monster itu menjerit kesakitan karena taringnya hancur akibat hantaman yang kuat. Terduduk di tanah, dia menyadari kalau kalian pasti bingung, dia hanya luka ringan karena tubuh sucinya memang sekuat itu. Tiba-tiba, 2 monster terbang menyerangnya dari langit. Namun pemuda itu menatap mereka dengan sangat remeh. Dengan gerakan lencang, Xiaomu menghindari cakaran maut mereka dan bersiap menyerang balik. Sambil menyeringai, dia memuji para monster itu dan berkata mereka tidak seburuk dugaan awalnya. Pemuda itu kemudian menyadari dengan tubuh kebalnya ini, dia punya peluang nyata untuk menyapu bersih lantai tersebut. Melalui teknik hebatnya,
dia menciptakan beberapa badai tornado api raksasa yang menyebar di seluruh arena pertempuran kobaran. Api itu menyatu, lalu membentuk monster api besar untuk membantunya bertarung. Girang melihat hasilnya, dia merayakan keberhasilan jurus ini untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, pancaran aura hijau penyembung mulai menyelimuti sekujur tubuhnya dan segera memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa berkat energi yang merah membara, fisiknya tidak hanya kuat namun juga memiliki regenerasi luar biasa. Karena itu, dia sangat yakin sanggup menantang lantai 4, lalu langsung bergegas menaiki tangga. Sistem kembali memberi selamat, serta menawarkan 3 pilihan hadiah karena berhasil melewati lantai 3. Namun, pemuda itu menyadari sesuatu bahwa semua pil dan harta pusaka dari menara tidak bisa dipakai di dalam sini. Untuk menghadapi tantangan lantai 4, satu-satunya cara terbaik adalah mempelajari teknik kultivasi baru sebagai senjatanya. Karena tidak ada batasan waktu, pahlawan kita memutuskan untuk menguasai ilmu itu terlebih dahulu sebelum lanjut. Di luar, kerumunan mulai curiga papan skor sedang rusak karena alat itu tidak pernah bermasalah selama 8.000 tahun. Pada papan nilai, nama Xiaomu melonjak ke posisi 13, memicu kepanikan massal. Kerumunan shock berat karena dia memecahkan rekor lantai 3 hanya dalam waktu 15 menit saja sambil mengertakkan gigi. Chu Jiaran bingung keberuntungan apa yang didapatkannya hingga menjadi sekuat ini. Saat itulah, Niu Wu memarahinya karena terlalu heboh meratapi kesuksesan murid sekte luar pria. Bertanduk itu mengejek bahwa sekte luar hanyalah kumpulan orang-orang lemah yang tidak berguna. Tiba-tiba, seorang murid berteriak histeris mengabarkan bahwa kakak senior Liu baru saja keluar dari arena tantangan langit tersebut. Akhirnya, Liu Qiu menampakkan diri dan semua orang melihatnya nangkring di posisi 9. Sukses mendepak sang rival, rekan-rekannya langsung memberi selamat atas pencapaian gemilang itu. Namun sang gadis menyikapinya dengan santai sambil tersenyum manis. Dia lalu melirik musuhnya dan berkata prestasinya biasa saja, tapi cukup untuk melampaui si rubah genit. Sambil menyeringai jahat, Chu Jiaran menantangnya melindungi sang pemuda karena Niu Ou sudah bersiap di sana. Liu Qiu pun menyadari iblis itu adalah sepupu Niu Ti yang datang untuk membalas dendam pada sang karakter utama kita. Sementara itu, di dalam menara, Xiaomu duduk bermeditasi hingga pancaran petir ungu mulai mengelilinginya. Kedua, matanya terbuka lebar dan kilatan energi ungu melintasi wajahnya, memperlihatkan tingkat kekuatan baru. Sambil berteriak kencang, dia melepaskan jurus lilitan petir ungu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Serangan petir ungu barunya tersebut hancur lebur menghantam bebatuan di sekitarnya hingga berkeping-keping tanpa sisa. Dia pun sadar tanpa bakat pemahaman dewa, mustahil menguasai jurus tingkat tinggi ini dalam waktu sesingkat itu. Pemuda itu juga menyadari area serangan jurus ini sangat luas dan akan berguna menghadapi banyak musuh sekaligus. Setelah menghela napas panjang, fisiknya kembali bugar untuk melanjutkan petualangannya di menara. Sambil menaiki tangga menuju portal lantai 4, dia penasaran musuh seperti apa yang akan menghadangnya nanti. Mendadak, sebuah cakar tajam dan taring mengerikan muncul dari balik bayang-bayang kegelapan di hadapannya. Musuh barunya itu ternyata macan kumbang hitam raksasa berekor api dengan mata mengancam. Satu monster ganas ini saja sudah memberi tekanan mental luar biasa bagi pahlawan kita. Meski begitu, dia memutuskan untuk tetap berjuang sekuat tenaga dan bersiap bertarung dengan api menyala di tangannya. Sang monster menyerang cepat ke arah dadanya. Dan kalian pasti penasaran bagaimana cara dia bertahan menghadapi situasi ini. Kalian harus lihat taktik gila ini. Si Xiaomu langsung nembak jurus tapak api membara buat nge-counter si monster. Semburan api raksasa melesat dahsyat, tapi musuhnya kelewat gesit dan berhasil menghindar. Sadar serangannya meleset terus, Xiaomu langsung ganti taktik pakai elemen petir biar si monster kesetrum, dan boom. Targetnya langsung kena jebakan petir. Bikin si Xiaomu tersenyum puas karena mangsanya sukses masuk perangkap. Pas musuhnya terkunci, dia langsung nantang si monster buat ngeluarin serangan terkuat sambil langsung ngegas bantai pakai seluruh kekuatannya. Tapi gokilnya, monster itu malah bisa belok di udara dan menghindari serangannya. Jelas si bocah kaget setengah mati. Tapi dia langsung ketawa licik dan bilang kalau petir tadi cuma pancingan buat perangkap aslinya.
Sialnya, monster lincah itu lagi-lagi bisa menghindar dengan gerakan yang super mulus. Kelincahannya emang di luar nalar. Tiba-tiba, si pemuda tersentak pas sadar dadanya kena hantam telak serangan musuh. Sambil berlutut menahan sakit, dia ngerasa tubuhnya udah mencapai batas dan mengira dia bakal kalah telak. Dia ngerasa lawannya udah menang. Tapi dengan tatapan penuh tekad, dia terus melotot ke arah monster itu meski tangannya berdarah-darah. Tiba-tiba, sistem memberi peringatan kalau aksi nekatnya jadi umpan makanan justru menguntungkan dia. Kejadian itu memicu pengembalian 10.000 kali lipat. Seketika, tangannya bersinar keemasan dan dapat tambahan kekuatan yang luar biasa. Diliputi aura api membara, sistem langsung memberi ucapan selamat atas pencapaian barunya. Dia berhasil mendapatkan garis keturunan kaisar manusia. Jelas dia sok berat dapat jackpot pengembalian 10.000 kali lipat ini. Sistem pun menjelaskan kalau dulu ada 100 ras berbeda yang saling bertarung rebutan wilayah. Mereka berebut kekuasaan atas bumi dan langit. Akibat perang itu, umat manusia melemah dan nyaris punah dibantai monster serta iblis kejam. Tapi di saat paling kritis, muncullah sekelompok pahlawan tangguh buat membela manusia. Para prajurit berpengalaman ini melatih fisik mereka sampai punya kekuatan tempur tak terkalahkan. Demi melindungi kaumnya, terinspirasi dari kisah itu, Xiao Mu bertekad suatu hari nanti dia bakal melenyapkan semua musuh dari dunia. Bocah itu langsung meluapkan aura merah dahsyat yang menghancurkan tanah di sekitarnya dengan sangat keras. Seluruh arena hancur total. Bikin si monster macan kumbang gemetaran ketakutan melihat luapan kekuatan mengerikan ini. Nah, perhatikan ini sambil senyum licik. Dia nanya apa si macan tutul kecil masih mau lanjut main. Mendengar itu, si monster makin murka dan menatapnya penuh curiga bercampur takut. Biar begitu, monster itu tetap nekat menerjang maju dengan cakar tajamnya yang super cepat. Tapi pahlawan kita dengan santai menghindar. Serangan itu gampang banget dihindari, karena gerakan musuh sekarang kerasa lambat banget buat dia. Dalam sekejap mata, dia udah pindah ke belakang target dan siap melakukan serangan balik dengan jarinya yang dialiri energi emas. Dia langsung ngegas pakai jurus baru ke arah si monster. Serangannya kena telak, dan si macan kumbang langsung kap dalam sekali hantam. Setelah musuhnya terkapar tak berdaya di tanah, sang tokoh utama menghela napas lega sambil merayakan kemenangannya. Sistem kemudian menawarkan 3 pilihan hadiah menarik, tapi dia cuma boleh mengambil satu saja. Karena merasa barangnya ampas, dia memutuskan buat memilih pil obat untuk diberikan ke orang lain nanti. Sambil berjalan keluar, dia membatin kalau situasi di luar menara pasti sudah ramai bising. Benar saja, tiba-tiba seorang murid berteriak menyuruh semua orang melihat ke atas. Karena peringkat Xiao Mu berubah drastis lagi. Di papan pengumuman, namanya meroket naik jadi nomor 1 di sekti luar hingga bikin heboh. Liu Qiu senang bukan main, sedangkan Chu Jian malah kebingungan setengah mati. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dengan kesal, Niu Wu bertekad bakal mengerahkan seluruh kekuatannya buat menghabisi si pemula itu. Nanti, sementara itu di dalam menara, protagonis kita mulai masuk ke portal lantai kelima alias lantai terakhir. Di sana dia langsung berhadapan dengan 5 iblis raksasa sekaligus dan merasa tantangan ini agak keterlaluan. Sambil tersenyum tipis, dia bilang para raksasa itu gak perlu repot-repot maju karena dia tahu batas kemampuannya sendiri. Tapi tiba-tiba, sebuah tombak merah raksasa muncul tepat di depannya dan langsung menyerang brutal. Tanpa rasa cemas, pemuda itu meminta para raksasa buat gak buru-buru dan sabar sebentar. Seketika, salah satu iblis bertanduk berteriak kesakitan sambil menatap tombak itu dengan marah. Sambil tersenyum, si bocah bilang dia bakal menunggu sampai punya cukup kekuatan untuk menantang mereka lagi di masa depan. Dia yakin hari itu gak bakal lama lagi dan langsung berpamitan dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas muncul di tengah kerumunan murid dan semua orang heboh berteriak kalau Xiao Mu sudah keluar. Bayangkan saja, dia heran apa semua orang kumpul cuma buat menyambutnya. Tapi tiba-tiba, Niu Wu melompat dari kerumunan dan mendarat tepat di depannya iblis itu. Menatap tajam si bocah dan bilang kalau dia sudah lama menunggu momen ini. Sang protagonis balas menatap iblis raksasa itu. Sementara kedua gadis langsung maju mengelilinginya untuk memberikan perlindungan. Mereka memperingatkan Xiao Mu agar waspada dan berniat menahan petarung peringkat 8 itu.
supaya dia bisa kabur. Meski menghargai bantuan Liu Qiu, dia heran kenapa rivalnya ikut membantu, yang beralasan punya motif sendiri. Si iblis sadar kalau mereka tahu potensi besar si bocah dan harus segera melenyapkannya secepat mungkin. Sambil berteriak keras, dia melepas auranya dan menegaskan gak bakal ada yang bisa menghalangi aksi balas dendam sepupunya. Sambil tersenyum santai, si bocah bilang pemanasannya sudah selesai dan dia pengen menguji kekuatan lawannya. Dia langsung mengaktifkan garis keturunan kaisar manusia dan maju menerjang Liu Ong secara langsung. Benturan serangan mereka memicu ledakan energi besar yang mementalkan semua orang di sekitar. Kerumunan penonton langsung dibuat melongo karena dia sanggup menahan gempuran musuh, padahal level kekuatannya jauh di bawah. Liu Wu langsung mengenali aura emas itu dan kaget kalau si bocah punya garis keturunan kaisar manusia. Sang protagonis pun bilang kalau si iblis bertanduk gak bakal menang adu otot lawan dia. Merasa jengkel, si raksasa heran seberapa banyak rahasia yang disembunyikan si pemula ini dan memutuskan bertarung serius. Sambil meraung marah, si iblis memanggil pedang energi emas buat melancarkan serangan pemungkasnya. Dengan panik, para gadis berteriak menyuruh Xiao Mu segera kabur dari sana secepat mungkin. Si manusia tanduk sesumbar kalau mati kena tebasan pedang ini gak bakal sia-sia. Tapi tanpa takut sedikit pun, pahlawan kita tetap bertahan. Dia menghadapi tebasan pedang cahaya emas itu dengan tatapan serius dan fokus penuh. Energi pedang itu berubah wujud jadi naga emas raksasa yang langsung menghantamnya telak. Dia langsung mengenali jurus tersebut dan sadar bahwa niat pedang itu milik Long Tianxiang. Untuk bertahan hidup, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatan garis keturunan kaisar manusianya. Lagi, dengan susah payah, si bocah mencoba menahan hantaman itu memakai tangan kosong. Dampak benturan dahsyat itu memicu ledakan super besar yang menghancurkan seluruh lantai arena sampai rata. Dalam keputusasaan, Liu Qiu berteriak memanggil nama Xiao Mu karena mengira gak ada cara lagi buat menyelamatkannya. Zhu Jian bahkan mengira dia sudah jadi abu gosok dan sekarang tugas dari gurunya gagal total. Si iblis langsung sombong dan bilang kalau ini adalah akibat berani menyinggung orang penting seperti dirinya. Dengan tatapan murka, gadis berbaju putih itu menatap tajam punggung si iblis bertanduk yang membelakanginya. Tapi mendadak terdengar suara batuk dari balik asap, bikin si iblis langsung menoleh kebingungan. Di tengah kepulan asap tebal, si bocah tersenyum lebar sambil bertanya apa cuma segitu kahbatan niat pedang Long Tianxiang yang terkenal itu. Sambil berdiri meski terluka, dia mengejek kalau serangannya biasa saja. Si iblis kaget setengah mata melihat dia masih bernyawa. Sementara Liu Qiu gembira melihat temannya selamat. Dengan penuh emosi, si musuh bersumpah bakal menghabisinya sekarang juga dan langsung maju menerjang dengan tinju api. Di saat kritis itu, si gadis langsung pasang badan menghalangi raksasa itu sambil berteriak, menyuruhnya berhenti tanpa ragu. Si iblis menyuruhnya menyingkir dan tetap melayangkan tinju penuh tenaga ke arahnya. Si iblis berteriak menyuruh si tokoh utama mati. Sementara tubuh si bocah sendiri sudah kehabisan tenaga buat menghindar. Tiba-tiba, kilatan energi ungu jatuh dari langit menghantam telak tubuh si iblis sampai tersungkur. Dengan emosi, si raksasa teriak menanyakan siapa yang berani menghalangi aksi balas dendamnya. Seorang gadis cantik yang melayang diliputi aura ungu menyahut kalau dialah yang menahan serangannya tadi. Sambil menatap dingin, dia bertanya apa murid itu punya masalah dengan keputusannya. Ketakutan, si iblis langsung berlutut pasrah dan bilang gak berani membantah. Sambil heran apa yang sedang dilakukan sang wanita suci di sana. Seketika seluruh arena langsung berlutut memberi hormat menyambut kedatangan sang wanita suci yang turun perlahan dari langit. Dia menatap tajam ke arah si bocah dan memujinya karena sudah menunjukkan aksi yang luar biasa. Dia menyebutnya kebanggaan sekte luar, tapi dia bilang itu cuma hoki. Nah, kalian pasti gak sabar nunggu kelanjutannya pas dia diajak jadi murid. Tiba-tiba aura merah. Nah gengs, bersiaplah, karena energi raksasa tiba-tiba muncul dan 3 sesepuh langsung turun dari langit sambil rebutan murid baru ini. Para murid lain pun sampai kebingungan melihat kedatangan mereka. Ternyata mereka adalah para sesepuh ras manusia. Salah satu dari kakek ini langsung menyuruh si gadis suci agar tidak ikut campur. Karena pemuda itu milik ras manusia. Tiba-tiba,
master lainnya juga ikut muncul. Dia bilang si gadis suci sudah punya murid dan sebaiknya menyerahkan bakat baru ini kepadanya. Sesepuh ketiga bahkan langsung menyogoknya dengan sirah perang dan jurus andalan. Jelas saja penonton langsung dibuat heboh. 3 dari 4 sesepuh sekti legendaris datang cuma buat merekrut si pemuda ini. Para master pun langsung mengelilinginya dan mencoba merayunya untuk menjadi murid mereka. Namun dengan santai, dia malah tersenyum lebar. Dia langsung menerima semua tawaran mereka dalam waktu yang bersamaan. Jawaban super nekat di tengah arena ini tentu saja membuat para sesepuh mati kutu tak percaya. Sementara si gadis suci justru tersenyum gele. Dia berkata semua keputusan ada di tangan para master lainnya. Tapi tenang gengs, disinilah segalanya menjadi rumit, karena mereka menjelaskan bahwa setiap jurus butuh dedikasi penuh dari muridnya. Sang protagonis pun beralasan bahwa dia tidak ingin mengecewakan ketulusan para tetua yang sangat menghargainya. Dia malah menantang diri untuk mempelajari semua teknik luar biasa itu dalam waktu singkat agar bisa menguasai ketiganya. Sambil tersenyum, si gadis suci langsung menyetujui kesepakatan gila ini untuk menyelesaikan masalah. Dia kemudian berpamitan untuk membawa si manusia tanduk pergi demi meminta pertanggungjawaban atas semua kekacauan yang terjadi. Jaimu memperhatikannya pergi dan berpikir bahwa gadis suci itu memiliki hati yang sangat baik. Dia bahkan sempat menawarkan bantuan kultivasi. Meskipun si gadis merasa canggung dan mengajaknya mengobrol di lain waktu saja. Tiba-tiba salah satu sesepuh mengikatnya dengan selendang panjang dan menyuruhnya segera pergi berlatih sambil diseret pergi. Dia sempat memperingatkan saudari Lu agar tetap waspada terhadap rencana licik Long Tiangxian. Semua penonton hanya bisa terdiam melihatnya dibawa pergi jauh oleh sang master sek. Di tengah kerumunan, ada satu murid yang mendadak ketakutan setengah mati sampai mandi keringat dingin karena dialah iblis yang menculik Jaimu. Dia takut tidak bisa bertahan di sekte ini lagi. Menurut kalian, bagaimana nasibnya nanti?